يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairul anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Ada cara untuk menemukan buhul sihir, guna-guna, santet ataupun ilmu hitam. Mana tahu ada yang ditanam ataupun diletakkan di pekarangan rumah ataupun tempat usaha kita. Cara ini adalah sesuai dengan cara Islam. Namun sebelum ke topik yang dimaksud, sebaiknya kita pahami dulu apakah memang sihir itu ataupun santet itu ada apa tidak. Di mana metode yang akan dibahas di sini adalah tentang bagaimana cara mencari buhul sihir ataupun santet, guna-guna ataupun ilmu hitam. Yang mana metode ini adalah 100% mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman Nabi bahwa sihir itu telah ada, di mana sejarah sihir itu berawal dari kaum Bani Israel pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ilmu hitam ini mengalami perkembangan secara pesat, sehingga mampu mencelakakan seseorang yang menjadi targetnya. Pada umumnya di masyarakat kita bahwa sihir itu dikenal dengan ilmu hitam, guna-guna ataupun santet. Dan orang yang pandai ataupun mampu mengendalikan ilmu sihir itu, kita katakan dia adalah ataupun sebutannya dengan dukun ataupun peramal. Ilmu sihir itu dikendalikan oleh para jin dan setan, sehingga kita lihat banyak kejadian mistik di luar nalar manusia, yang bertujuan kadang untuk membunuh target ataupun mematikan usaha seseorang dengan sihir. Perbuatan sihir itu adalah perbuatan syirik, karena menyekutukan Allah dalam segala hal. Sihir itu memang benar adanya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 102, bunyinya, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Surah Al-Baqarah ayat 102. Bunyi dari surah Al-Baqarah tersebut adalah menjadi salah satu dalil bahwa sihir itu memang benar-benar ada dan nyata. Ayat tersebut mencontohkan bahwa sihir bisa membuat sepasang suami istri bercerai. Praktik sihir itu umumnya karena kebencian dan sakit hati. Biasanya menjadi alasan mengapa seseorang mengirim sihir. Metode yang dipakai tukang sihir untuk mencelakai korbannya begitu bervariasi. Ada yang menggunakan rambut calon korban, baju, gambar, dan lainnya. Sihir bisa menyasar siapa saja. Nabi Muhammad juga pernah kena sihir, sebagaimana diceritakan di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari. Disebutkan bahwa Rasulullah pernah disihir seseorang yang bernama Lubabil bin Aqsam dari suku Ja'far Yahudi yang tinggal di Madinah. Disebutkan bahwa Lubabil bin Aqsam mengambil rambut dan sisir Rasulullah, lalu menyihirnya. Pada saat Rasulullah kena sihir, bahwa Rasulullah tidak tahu dengan pasti apakah dalam waktu 1 bulan beliau pernah mendatangi istrinya ataupun belum. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah, dan beliau bermimpi didatangi oleh malaikat. Di dalam mimpi itu, malaikat menjelaskan jika rambut dan potongan sisir Rasulullah diambil oleh Lubabil bin Aqsam dan diletakkan di sebuah sumur. Keesokan harinya Rasulullah memanggil Ali dan Zubair untuk mendatangi sumur tersebut. Lalu mereka mendapati rambut dan sisir Rasulullah dililitkan pada sebuah batang kurma yang telah rusak. Dari kisah Rasulullah tersebut dapat dipastikan jika sihir itu memang ada. Namun keberadaan sihir amat sangat lemah di hadapan ayat-ayat Allah. Dan yang pasti,
Allah menjanjikan jika sihir tidak akan pernah menang dalam kondisi apapun, terutama di hadapan ayat-ayat Allah. Nah, bagaimanakah caranya untuk menemukan bila ada sihir di pekarangan rumah ataupun di tempat usaha kita yang ditanam oleh seseorang yang tidak senang sama kita? Caranya adalah pada malam hari sebelum tidur, ingat ya, sebelum tidur, bukan setelah tidur. Ambil wudhu dan dirikan sholat sunat 4 rakaat dengan 2 kali salam. Diniatkan di dalam hati bahwa kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, yaitu untuk mengetahui di mana letaknya buhul-buhul sihir itu ditanam ataupun diletakkan. Setiap rakaat dalam sholat sunat tersebut, bacalah surah Al-Kautsar sebanyak 3 kali. Dan usai sholat, jangan beranjak dulu, tetaplah duduk. Dan amalkanlah zikir-zikir seperti ini. Yang pertama, bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yaitu sebanyak 3 kali. Yang kedua, bacalah Astaghfirullah Rabbi, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibaca sebanyak 10 kali. Yang ketiga, bacalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dibaca sebanyak 10 kali. Yang keempat, bacalah sholawat, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibaca sebanyak 11 kali. Yang kelima, bacalah surah Fatihah sebanyak 11 kali. Pada bacaan Ihdinas Shiratal Mustaqim dibaca sebanyak 7 kali. Dan setelah waladhdallin, ucapan juga amin seperti bacaan dalam sholat. Yang keenam adalah bacalah surah Al-Ikhlas, yaitu sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, bacalah Ya alimu alimni ya khabiru akhbirni, dibaca sebanyak 100 kali ataupun ikut kemampuan. Kemudian membaca doa. Doanya, bacalah terlebih dahulu, yaitu doa seperti kita doa selesai sholat fardu. Yaitu ketika kita membuka doa akan kita baca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, hanya Engkau yang aku sembah dan hanya kepada Engkau tempat aku meminta pertolongan. Hanya Engkau yang mengetahui segalanya dan hanya Engkau yang punya pengetahuan yang tidak terlihat. Oleh karena itu, melalui kekuatan dan kekuasaan-Mu, hamba memohon agar ditunjukkan penyembunyian, yaitu barang-barang ataupun buhul sihir yang digunakan terhadap aku, keluarga. Sebut namanya siapa yang disakiti ataupun yang disihir tersebut. Ya Allah, berilah hamba-Mu petunjuk dan pertolongan untuk menghancurkan penyihir dan yang menyuruh, sehingga kebenaran menang di atas pendustaan. Bacalah doa tersebut sebanyak 7 kali. Kemudian bacalah sholawat. Sholawatnya yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibaca sebanyak 11 kali. Setelah usai membaca sholawat, lalu tiupkan pada tubuh Anda yaitu sebanyak 3 kali. Kemudian ditiupkan juga ke dalam air mawar ataupun minyak wangi kasturi. Setelah selesai, Anda pergi ke tempat tidur, jangan bercakap-cakap kepada siapapun. Lalu baca doa tidur, surah Al-Ikhlas 3 kali, ataupun doa-doa yang lain. Kemudian bacalah sholawat hingga Anda terlelap tidur. Insya Allah keesokan harinya akan ada pertanda ataupun petunjuk untuk menemukan di mana diletakkan ataupun ditanam buhul-buhul sihir ataupun santet tersebut.
Nah, itulah tata cara untuk menemukan di mana ditanam ataupun diletakkan buhul-buhul sihir ataupun santet yang ditujukan kepada diri kita, keluarga kita, ataupun usaha kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya